Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi UMI. Baik, kita lanjutkan kembali materi matematika wajib ya, tentang peluang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peluang kejadian saling lepas ya, kembali dengan Umi Yumirasi Memora MPD. Nah, apa itu peluang saling lepas? Yaitu penjumlahan peluang di mana dua kejadian A dan kejadian B saling lepas. Jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B, ya, makanya disebut saling lepas. Apabila elemen A dan elemen B tidak ada satupun yang sama. Untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi ditulis dengan PA gabung B, ya. Nah, PA gabung B. PA gabung B itu sama dengan PA ditambah dengan PB. Ya, PA itu peluang kejadian A, kemudian PB itu peluang kejadian B. Maka untuk dua kejadian saling lepas, kita polakan rumus PA gabung B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Ditulis PA gabung B. Nah, jika A dan B tidak saling lepas, ya. Nah, kalau tadi kan saling lepas berarti tidak ada yang sama, maka tidak memiliki irisan. Jika A dan B tidak saling lepas, maka PA gabung B-nya sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, PA irisan B ini menunjukkan bahwasanya ada komponen dari kejadian A yang sama dengan kejadian B. Nah, jadi kalau ditanya saling lepas, kamu penjumlahan dari peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Kalau tidak saling lepas, maka kita kurangkan dengan peluang dari irisan yang sama. Oke? Nah, contoh peluang kejadian saling lepas ya. Saling lepas berarti tidak ada komponen dari kejadian A yang sama dengan kejadian yang B atau kejadian yang satu dengan kejadian yang kedua. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih, berarti ada dua dadu ya, dilempar bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Ya, jadi kalau kita nyatakan ke dalam bentuk tabel, ini kita nyatakan sebagai dadu putih, ini sebagai dadu merah. Jadi kalau kita lemparkan sekaligus, maka akan jatuh dadu putih dan dadu merah. Seperti ini. Jatuh kemungkinannya itu adalah 1, dadu putihnya mata 1, dadu merahnya mata 1, atau dadu putihnya mata 1, dadu merahnya mata 2, dan seterusnya. Jadi ruang sampel kita adalah 36, ya kan? Dadu putih sama dadu merah tetap 2. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3, ya. Nah, dari sini kan nampak kejadian mata dadu berjumlah 3. Kita ilustrasikan dari gambar bergambar kuning ya. Nih, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Gak ada lagi yang lain kan komponen angka yang berjumlah 3. Maka kita kasih tanda kuning ini, maka peluang kejadian A-nya adalah 1,2 dan 2,1 atau jumlahnya sama dengan 2. Ya, ini 1, ini yang kedua. Nah, selanjutnya kalau tadi berjumlah 3, yang berjumlah 10 berapa? Ya, perhatikan nih, yang berjumlah 10. Nah, ini kita ilustrasikan dengan warna biru ya. 4,6, 4 tambah 6, 10, 5 tambah 5 juga 10, 6 tambah 4 juga 10. Yang lain nggak ada yang dijumlahkan hasilnya 10. Oke, nah, maka ini bisa kita nyatakan NB-nya sama dengan berapa nih? 3 ya. NB-nya sama dengan 3. Nah, dari kejadian A dan kejadian B tidak memiliki satupun elemen yang sama, ya. Ini tadi 1,2, ini 2,1, ini 6,4, 5,5, 4,6. Berarti kan tidak ada yang sama ya. Maka A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama, maka bisa kita nyatakan kejadian A dan kejadian B saling lepas. Nah, ingat tadi polanya saling lepas, PA gabung B-nya sama dengan PA ditambah PB ya, masing-masing PA ditambah PB. Nah, dari sini peluang kejadian A kita 2 per banyaknya
Sampelnya adalah 36. 2 per 36. PB kita tadi ini yang jumlahnya 10, 3 per 36. Maka kalau kita jumlahkan 5 per 36. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10 adalah 5 per 36. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya kita lihat contoh yang tidak saling lepas. Nah nih misalnya, ini tidak saling lepas, berarti ada kejadian dari A dan B yang memiliki komponen sama ya. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Nah sebelum kita membahas ini, Umi tanya dulu, masih ingat ya apa itu kartu remi dan pernah lihat ya? Kartu remi itu adalah kartu king, kartu queen dan jack. Nah, dari kartu remi itu dia minta tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar, ya. Kartu hati atau kartu bergambar. Nah, sebelum kita jawab yang di bawah ini, Umi kasih slide dulu. Kamu melihat yang contoh dari kartu tersebut ya. Ada berapa sih ruang sampel dari kartu tersebut? Kemudian nanti kita tentukan berapa peluang terambil kartu hati atau kartu bergambar ya. Oke, nah ini dia kartunya. Ingat kartu remi ya. Ada satu berbentuk ini dia apa ini namanya? Pohon ya. Ini berbentuk hati, ini berbentuk ya love, ini berbentuk apa nih namanya? Trapesium, kan jadi panjang ya. Seperti inilah, ada 4 jenis ya. Maka dari satu jenis ini ada ini 10 tambah 3 13. 10 yang berbentuk ini, 3 bergambar. Yang ini juga seperti itu, 10 yang berbentuk itunya, ini yang bergambar 3. Masing-masing seperti itu. Jadi kalau kita total ada berapa banyak sampelnya kartu reminya? 13 kali 4 ya. Berarti 52. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati. Coba perhatikan dulu kartu hati. Kartu hati ada berapa? Mana hati? Ini ya hati ya. Ya. Kartu hati ada berapa? Ada 13 ya. Berarti 13 per 52. Kemudian kartu bergambar. Kartu bergambar berapa? Inilah yang ada gambar semua nih. Kalian nggak sebutkan kartu bergambarnya itu yang mana? Berarti kan semua. 3, 6, tambah 6, 12 ya. 12. Nah ini tadi kita balik ke sini. Banyaknya kartu remi, ruang sampelnya itu 52. Oke. Banyaknya kartu hati tadi 13 ya. 13. Banyaknya kartu bergambar. Nah, tadi yang hati, yang pohon, yang apa ada 4 jenis dan masing-masing punya 3. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati, queen hati dan jack hati ya. Jadi kan masing-masing punya tuh, sehingga A dan B tidak saling lepas karena ada yang teriris. Oke, ya apa yang teriris? Ya ini yang 3. Kalau kita perhatikan ini tadi, kartu hati atau kartu bergambar. Kartu hati atau kartu bergambar. Nah, jadi kan kartu bergambarnya kan ada 12. Ternyata ada 3 yang punya si hati. Ini hati tadi ya. Ini kan kartu bergambar juga. Nah, karena ini memiliki 3, maka di sini kan kita nyatakan A dan B tidak saling lepas. NA irisan B-nya sama dengan 3. Ada yang sama antara si hati dan si bergambar. Ada 3 ya. Maka kita sudah dapatkan ini peluang kejadian PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Ya, PA kita ini 13 per 52. PB kita tadi 12 ya. 12 kan hati ya bergambar nih ya. 12 per 52 dikurang yang teriris ya. Yang dia kategori hati dan kategori bergambar itu ada 3 yang sama dari gambar ini. Ini kan hati ini semua. Ternyata kalau diminta yang bergambar dia masuk ke dalam bagian
yang bergambar termasuk ke dalam bagian hati, maka diambil 3. Maka dari situ NA irisan B-nya sama dengan 3. Maka peluang terambilnya nih 13/52 tambah 12/52 dikurang 3/52. Totalnya 22/52, bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Jadi 11/26. Oke. Ya. Itu penjelasan tentang peluang saling lepas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.